Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bu Guru absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa aja yang tidak masuk? Joshua, dia kenapa? Sakit. Siapa lagi? Raden Dava, dia kenapa? Siapa lagi? Udah? Siapa lagi? Samsul Hadi itu kenapa? Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu aplikasi logaritma. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini ada satu, melalui pendekatan TARL, model problem based learning dan kegiatan diskusi, tanya jawab serta presentasi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma dengan benar. Sebelumnya ada yang tahu manfaat logaritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebenarnya banyak sekali ya manfaat logaritma, cuman kita nggak sadar gitu. Bu Guru akan menjelaskan sedikit manfaat kita mempelajari logaritma kali ini. Yang pertama itu dalam mengukur skala Richter gempa. Di sini nih kita menggunakan logaritma untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Yang kedua itu kalau dalam teknik itu logaritma digunakan untuk perhitungan yang melibatkan skala yang sangat besar atau yang sangat kecil. Seperti dalam perancangan jembatan atau bangunan yang tahan gempa. Di sini nih pasti digunakan dengan perhitungan logaritmanya. Selanjutnya yang manfaat yang ketiga itu logaritma itu sering digunakan dalam model pertumbuhan ekonomi, seperti dalam menghitung pertumbuhan populasi atau pendapatan dari waktu ke waktu. Kayak mau menghitung bunga bank, kayak gitu, pertumbuhan populasi, kayak tahun ini ada berapa anak yang lahir, berapa orang yang meninggal gitu. Kalau yang selanjutnya dalam bidang sains, khususnya dalam kimia itu logaritma digunakan dalam menghitung pH, yang mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan. Yang terakhir itu, sebenarnya ini hanya sedikit dari manfaat kita mempelajari logaritma. Dalam bidang teknologi, pemrosesan sinyal, logaritma itu digunakan dalam algoritma proses sinyal untuk mengompresi rentan data yang sangat luas menjadi skala yang lebih manageable. Seperti dalam pengolahan gambar atau suara. Sebelumnya, ada yang masih ingat definisi dan sifat-sifat logaritma? Masih. Ya, di sini udah Bu Guru taruh dan jelaskan di mana definisi logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Di mana A adalah B-nya adalah, kalau C-nya adalah hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma yang pertama, ada yang masih ingat? Ya, A log A sama dengan? Kalau A log 1 sama dengan? A log
kali C sama dengan? Ya, masih ingat kan? Selanjutnya, Semua, kenapa sih? Banyak banget pelajaran. dengerin ya. Soalnya, setiap rupiah itu penting. Kenalan yuk sama Alma. Kalau tahun ini, Alma mulai nabung dengan riba. Dengan bunga 8% per tahun, yang mulai bertumbuh. Yuk, kita intip tabungan Alma selama 5 tahun ke depan. Di tahun pertama, tabungannya naik jadi 540.000. Sampai tahun kedua, tabungannya udah mencapai 543.200. Maju cepat ke tahun kelima, tabungan Alma sekarang 7.464. Tapi Alma nggak berhenti di situ. Dia terus nabung selama 10 tahun. Dan tahu gak, tabungannya mekar jadi 1.079.462. Keren banget kan? Nah, sekarang kamu pasti penasaran, berapa lama ya Alma perlu nabung biar tabungannya mencapai 5.000? Berkat keajaiban bunga majemuk, Alma butuh waktu sekitar 22 tahun. Sabar itu memang membuahkan hasil. Jadi, lain kali kamu kepikiran buat nabung, ingat-ingat deh kisah Alma. Awal yang kecil pun bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Yuk, rajin nabung, rajin bertumbuh. Nah, yang tadi tuh uraian masalah dari Alma yang menabung di bank. Alma menabung di bank sebesar 500.000 awalnya. Awal tabungannya itu 500.000 pada tahun. Setiap tahun Alma menabung mendapatkan bunga sebesar 8%. 8%-nya ini per tahun ya. Untuk permasalahan pertama, buatlah tabel yang menunjukkan banyaknya tabungan Alma setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, berapa jumlah uang yang dimiliki Alma setelah 10 tahun menabung. Untuk permasalahan ketiga, berapa tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya dapat mencapai 5 juta? Ada yang bisa jawab? Nah, untuk menjawab permasalahan yang di depan ini, kita akan diskusikan bersama kelompoknya. Kelompoknya masih seperti yang kemarin. Sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah? Sekarang Bu Guru bagikan LKPD sama bahan ajarnya. Waktu berdiskusinya 30 menit ya. Dimulai dari sekarang. Masih ingat yang kemarin kan? Di sini tuliskan nama kelompoknya, nomor absen sama rules. Kalau rules ini anggota kelompoknya mengerjakan yang mana? Sebelum mengisi LKPD-nya, kalian lihat dulu petunjuk penggunaannya. Kalian baca, selanjutnya kalian lanjutkan pengisian LKPD-nya.
Guru hitung mundur ya 30 menit. Kalau dia udah sampai 30 semuanya lepas ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Ya, kalian berberapa? Jangan sambil bercanda kan. Bawahan HP-nya. Yang ingin bertanya, angkat tangan. Berapa dia? 10 lagi sampingnya. 10. Ini 500 coret ya. Terus mana lagi? 1,08 KKR. Oke. Ini mati. Enggak dia. Langsung.
Perhatikan semuanya. Di sini itu log 1,08 itu sama dengan 3,0334. Kalau log 5.11.872 itu sama dengan 6,7. Kalau dia 10 pangkat 5,9 itu sama dengan 700.000 ini. 794.328. Ya, 0,2. Ini hasilnya ya. Nanti di situ kalian akan temukan angka yang ini. Nanti kalian tinggal masukkan hasilnya aja. Tinggal 20 menit lagi. Nanti kalau sudah seperti biasa kalian kirimkan jawabannya di foto, habis itu dikirimkan ke grupnya. Saya dan pertama Bu. Ini cara rumus penyelesaiannya. Ini, tidak? Tulis ya kalau mau. Ya, tulis tuh apa yang dibilang Hafil. Ya hadir. Dengan 10. Dua 29,92. Iya kan Bu? Iya kan? Iya. Iya. Kan ini 1,08 Ya, log. log 10. Ya, baru Hasilnya berapa? 29,92. Ya. Kelompok berapa ini? 7. 7 ya. Mantap ya kelompok 7 nih. Balik. Apa? Udah? Udah baca aja kalau referensi.
jelasin coba. Ayo tanya Ren. Jelasin. Jawaban. Ini lanjutannya nih. Yang mana? Enggak sih. Nah, Bu Guru jelasin dah ini. Lo berapa dia di sini? 5 juta ini kan di sini kan udah ada nih 5 juta. Kenapa enggak pakai mic? 5.11.872 dikali I0. Jadi di sini kamu taruh nanti pernya per I0 sama dengan gitu. Baru nanti I0-nya tinggal dibagi I0 dibagi I0 itu kan 1. I0 itu apa, Bu? Intensitasnya. Oh. 101,872 koma 8 nah ya udah share deh Nanti udah aja nih kita bilang arubah itu maka gitu. Maka aja. Udah selesai? Selesai. Foto. Ingat rules-nya. Teman-temannya nulis yang mana? Penyelesaian nomor berapa, masalah nomor berapa? ya Bu. Aman. Oke. Kenapa? Bawa jaket? Kirain darah kok ini kan. Udah difoto? Tulis namanya kelompok berapa gitu, biar guru tahu nanti bukanya yang mana. Sudah? Udah selesai? Belum Bu, Bu. Ingat fotonya yang baik, biar kelihatan pas presentasi. Habil. Lima 15 menit lagi. Baru kelompok 5 yang mengirimkan. Kalau udah selesai, boleh di foto ya. Awas nanti kertas refleksinya habis. Udah? Tinggal foto aja. Di foto sampai halaman depan ya, nama kelompoknya itu. Ya, Bu. Tapi untuk capaian pembelajaran sama tujuannya dan petunjuknya itu boleh nggak difoto? Kelompok 5. Mana yuk kelompok 5? Mana ya? Tuh sebelah. Dia blok A per B. Bawah B. Garis bawah. Ya. B. Kan ngirim Bu. Udah juga sukses banget. Udah jadi sih jualan. Hah? Udah? Kenapa V2 itu?
Y itu orang. Apa ya? Ya. Iya. YA itu bukan dua. Dia ngawur. Kelompok 1 dah. Gak ada yang nanya nomor 2 tuh. Gak ada yang nanya. Iya. Itu kan kelompok 2. Ini kan kelompok 1, ini yang nanya 2. Nanti. Boleh satu aja itu. Kan salah satu. Iya, boleh. Ini aja. Boleh. Yang penting apa pengalaman yang udah kalian kerjain aja. Salah satu boleh. Pengalaman dari salah satu di antara kalian juga boleh. Ya DAE. Makanya. Itu. Mana ada? 10 menit terakhir. Setelah ngirim itu tulis nama kelompoknya di bawah ya. Jangan lupa tulis kertas refleksinya nanti ya. Yang udah selesai, yang udah ngirim itu kelompok 3, 4, sama 5. Kalau udah selesai semua, kita mulai presentasi. Jangan tidur. Udah? Tiga kelompok lagi yang belum. Nggak usah yang itu. Ini 1 juta atau 5 juta Pak di sini? 5 di situ. Salah ketik. Kan ini untuk. Nah, di sini kan udah Bu Guru udah ganti. Ya, di 5 sini juta. Ya, di situ juga 5 juta. Karena di sini pertanyaannya kan berapa juta. tahun yang dibutuhkan Almas sehingga tabungannya mencapai 5 juta. Berarti di sini juga 5 juta. Ganti di sini. Bu Guru salah ketik. ya. Itu kan ada ya. Ini Bu. Ingat di sini penyederhanaan. Kalau penyederhanaan diapakan? Bagi.
Kelompok berapa yang belum? 7. 7. Selain kelompok 7. Kalau udah semua, kita mulai presentasinya. Kelompok berapa yang belum? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? 7? Kalau gitu kita mulai presentasinya ya. Yang presentasi pertama. Yang maju presentasi pertama kelompok 1. Presentasikan masalah 1. Berlalu perhatian. Silakan. Saatnya jam keempat dimulai. Attention please. It's time to begin the fourth lesson. Ayo, teman-temannya yang belakang, hadap depan dulu. Perhatikan teman-temannya yang presentasi. Ayo dah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan 1 yang ada di LKPD yang telah kami diskusi dan kerjakan bersama. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Naisila Asminur Kemala. Nama saya Lalu Ibrahim Abdurrahman. Nama saya Indra Kriawan. Nah, untuk masalah nomor 1, Alma menabung di bank sebesar 500.000 pada awal tahun. Setiap tahun, Alma mendapat bunga sebesar 8% setahun. Untuk pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, buatlah tabel yang menunjukkan banyaknya tabungan Alma setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Pertanyaan kedua, berapa jumlah uang yang dimiliki Alma setelah 10 tahun menabung? Pertanyaan ketiga, berapa tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya dapat mencapai 5 juta? 3 pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kelompok saya. Dimulai dari selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebelumnya, buatlah tabel yang menunjukkan jumlah tabungan Alma pada akhir setiap tahun selama 5 tahun pertama.
Pada tahun pertama, jumlah tabungan Alma sebanyak 540.000. Pada tahun kedua, jumlah tabungan Alma sebanyak 583.200. Pada tahun ketiga, jumlah tabungan Alma sebanyak 600.029.856. Pada tahun keempat, tabungan Alma sebanyak 680.244. Pada tahun kelima, jumlah tabungan Alma 734.664. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menyelesaikan soal nomor 2. Jumlah tabungan Alma setelah 10 tahun adalah 500.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 10 sama dengan 1.079.462. Jadi jumlah tabungan Alma selama 10 tahun adalah 1.079.462. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jumlah tahun mencapai target. Badannya Berapa putar. tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya mencapai 5 juta? Jika A 5 juta, maka cari N dengan rumus 5 juta sama dengan 500 kali 1 tambah 0,08 N. Persilakan untuk teman saya untuk menjelaskan. Ayo selanjutnya. Tentukan N menggunakan logaritma. 5 juta per 500.000 sama dengan 500.000 kali 1 tambah 0,08 pangkat N per 500.000. 10 sama dengan 500.000 kali 1,08 pangkat N per 500.000. 10 sama dengan 1,08 pangkat N. Untuk mencari N sama dengan 1,08 log 10 sama dengan 29,92. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Dipersilakan. Sila. fungsi eksponen apa yang Anda gunakan pada nomor 1A dan dari mana dapat 1 ditambah 0,08? Mendapatkan 1 dan 0,08 itu dari bunga yang diperoleh oleh Alma. Alma memperoleh bunga sebanyak 8% setiap tahun. Ini tahun di mana Alma memperoleh bunga, sementara 0,08 adalah bunga yang diperoleh oleh Alma. Nah, untuk eksponennya ini adalah berapa tahun sudah Alma menabung. Pada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat, bahkan kelima. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Periksa jawaban LKPD kalian, apakah ada yang beda? Kalau gitu Bu Guru yang nanya. Udah siap? Ini pertanyaan untuk semuanya ya. Harus bisa jawab. Kalau kelompok depan nggak bisa jawab, kelompok yang di belakang yang Bu Guru suruh jawab. Tadi kan udah dijelasin dari mana dapat 1 ditambah 0,08. Ayo yang di belakang. Coba perhatikan. Ada yang dengar nggak jawabannya Naisila itu? Dapatnya dari mana? N-nya itu didapatkan dari mana? Kelompok 1. Pangkat N yang di sini nih. Didapatkan dari mana? Yang ini, Bu? Ya. Oh, ini sudah berapa tahun Alma menabung? Ya. Di sini berdasarkan dari definisi eksponen yang kemarin ya. N-nya itu berdasarkan jumlah tahunnya. Kalau dia setelah 10 tahun menabung berarti pangkatnya jadi berapa? Pangkat 10. Pangkat 10. Kalau dia 5 tahun tadi berapa? Pangkat 5. Kalau dia 7? Pangkat 7. Kalau dia 10, kalau dia 15 tahun?
pangkat 15. Kalau dia 20? Pangkat 20. Ya. Berarti pangkatnya itu menunjukkan berapa lama Alma menabung. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada? Ayo sekarang tutup kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih telah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok yang presentasi. Ayo balik ke tempatnya. Selanjutnya, kelompok 2. Hasil diskusi masalah 2 yang ada di LKPD. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri. Nama saya Yang ini ya apa yang kalian? Ya. Ayo lanjut. Ya, masalah 2 yaitu magnitudo atau besar gempa bumi dengan intensitas I biasanya dinyatakan dalam skala Richter dengan rumus, di mana I adalah intensitas gempa tersebut dan I adalah intensitas gempa yang tidak terasa atau boleh dikatakan 0. Maka M sama dengan log I per I0. Gempa Mamuju yang terjadi pada awal tahun 2021 memiliki intensitas gempa hingga 5.11.872 I0. Habil, hadap depan. Yang pertama, berapakah magnitudo gempa tersebut dalam skala Richter? Dan yang kedua, gempa susulan masih sering terjadi di Mamuju setelah gempa besar tersebut. Jika gempa susulan terjadi dengan magnitudo 5,9 SR, berapakah intensitas gempa tersebut? Akan diselesaikan oleh teman saya. Pertanyaannya, berapakah magnitudo gempa tersebut dalam skala Richter? Yaitu M sama dengan log 5.11.872 kali I0 per I0 sama dengan log 5.11.872 sama dengan 6,7 skala Richter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berapakah intensitas gempa susulan dengan magnitudo 5,9 skala Richter? Untuk menghitung intensitas I-nya, kita menggunakan rumus ini. Rumusnya itu M sama dengan log 1 per I0. Maka untuk M sama dengan 5,9 M. Tentukan nilai I yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan. Sama dengan log 1 per 1 kali I0 sama dengan 794.328 I0 akan dilanjutkan oleh saya.
kesimpulannya adalah apakah kamu memahami bagaimana logaritma dapat diterapkan dalam permasalahan dunia nyata? Ya, saya memahaminya. Coba sebutkan salah satu pengalaman yang dapat diselesaikan dengan konsep logaritma. Ya, jumlah tabungan dan perkiraan gempa Lombok. Konsepnya seperti A pangkat C sama dengan B sama dengan A log B sama dengan C. Log A sama dengan 10 per log A log B sama dengan log B per log A. Log B sama dengan C sama dengan 10 per C sama dengan B, atau log A per B sama dengan C sama dengan 10 per pangkat C atau sama dengan A per B. Untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Sebelumnya adakah jawaban yang berbeda? Ya. Ada yang ingin nanya? Ayo, Sherly. Tanyanya apa? Kenapa logaritmanya bisa hilang? Yang di sini. Siapa tuh? Siapa yang mau jawab? Kenapa setelah ini kan lognya hilang? Karena sudah dibagi di pembagian logaritma, yaitu 10 plus A per B sama dengan C, maka A per B sama dengan 10C. Makanya dia Ngerti? Kenapa di sini logaritmanya hilang? Berdasarkan dengan sifat-sifat logaritma yang kemarin kita pelajari sebelumnya, di mana jika 10 log A per B sama dengan C, maka A per B sama dengan 10 pangkat C. Kalau di sini, perhatikan. Di sini kan A, di sini kan 10-nya. 10 pangkat 5,9 sama dengan I per I0. Nah, di sana kan dihilangkan dari sini. Kita lihat kan di sini udah ada petunjuknya. Nah, di mana kalau di sini kita perhatikan di sini logaritmanya yang di sini log A per B sama dengan C. Yang ini 10 log A per B, yang di sini ini C-nya. Berarti di sini kita rubah. Bisa dia langsung di sini A per B sama dengan 10 pangkat 5,9. Ada yang ingin nanya lagi? ada, Bu. Udah? Cukup? Cukup. Ya, sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang pertama tadi, di mana kita menemukan fungsi logaritma. Manfaat logaritma digunakan di apa aja? Tadi perhitungan bakteri, pertumbuhan bakteri. Ya, perhitungan magnitudo, gempa, engineer, perhitungan pH, populasi. Ya, ketika membuat jembatan, perhitungannya. Kesimpulan yang kedua, sifat apa aja yang kita gunakan dalam permasalahan yang tadi? Yang ada 3 di sana. Ada perkaliannya, pembagian, sama perpangkatan logaritma. Ada yang masih ingat sifat perkalian logaritma itu seperti apa? Nah, di sini udah guru tulisin. Kita penguatan sedikit. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A
Sebelum kuis, kita balik dulu ke tempat duduk masing-masing. Oh ya, LKPD-nya dikumpulin ya. Untuk bahan ajarnya boleh dibawa pulang. Kelompok 6. Siapa kelompok 6 tadi? Ini bawa. Nanti untuk bahan ajarnya boleh kalian baca di rumah, kalian rangkum juga boleh, kalian salin, dibawa pulang aja. Kalian salin ke catatannya juga boleh. Ayo untuk kuis yang pertama. Disalin di bukunya, dijawab ya, cepet-cepetan nanti. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang dini yang tadinya 2 juta rupiah dapat menjadi 6.500.000 jika dia menabung di suatu bank yang memberinya bunga sebesar 12%. Ingat di sini udah Bu Guru taruhin log 1,12 itu, log 1,12 itu sama dengan 0,049. Dan log 3,25 itu sama dengan 0,52. Ayo dihitung dulu. Yang udah selesai boleh angkat tangan, nanti kita jelaskan di depan. Ada yang sudah? Untuk kuis yang pertama yang diketahui apa aja? Bunganya yang pertama. Tabungan awal. Tabungan awalnya itu 2 juta. Terus tabungan akhirnya 6.500.000. Yang ditanyain apa? Yang ditanyakan apa? Waktu. Kan di situ berapa waktu yang ditanyain? Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang dini yang tadinya 2 juta menjadi ya. Berarti yang dihitung itu adalah pangkat. Ya, waktunya. Kenapa? Ada yang sudah? Naisila, mau jawab? Ayo maju. Spidolnya di belakang. Pinjam sama Bu Guru yang jilbab pink. Hapus dulu papannya.
Sebelum saya menjawab, bisakah Ayo perhatikan temannya. belum bisa menjawab soalnya, bisakah saya bacakan ulang? Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang ini yang tadinya 2 juta dapat menjadi 6.500.000 jika menabung di suatu bank yang memberinya bunga sebesar 12%. Berikut cara menjawabnya. Nah, di sini bisa mengerti dari sini terlebih dahulu. Fx sama dengan 2 juta. Maaf. Fx sama dengan 2 juta 1,12 pangkat X, di mana X ini berapa lama ia menabungnya? Bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Pakai ini nice. Nah, saya jelaskan dulu bagian sini. 6.500.000 ini merupakan tujuan yang diinginkan, tujuan tabungannya. Sementara 2 juta ini adalah jumlah tabungannya. 1,12 ini bunga, dan pangkat X ini berapa lama waktu dia akan menabung. Jadi kita bagi terlebih dahulu tujuan tabungannya dengan jumlah tabungannya. Oh ya, jumlah awal tabungannya sama dengan bunga. Maka 1,25 X per
Nah, ini hasil hitungnya. Setelah saya mencoba untuk menghitung, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 6.500.000 dari jumlah awal tabungan sebesar 2 juta memerlukan waktu 10 tahun untuk mendapatkan 6.500.000. Ngerti? Ada yang ingin ditanyain? Udah? Sudah, Bu. Beri tepuk tangan buat Naysila. Bu Guru jelaskan sedikit ya. Di sini kenapa dia 1,2%? Ya, bunganya itu dirubah menjadi ya. Di sini tabungan awalnya itu adalah 2 juta. Tabungan akhir yang kita inginkan ya. Yang kita cari itu adalah sebenarnya yang di sini, pangkat yang di sini. Waktunya berapa tahun? Nah, dari sini udah bener jawabannya di mana X sama dengan 0,12. Di sini kan X-nya itu 0, 1, 2, 3. Kalau 0 ini berarti tabungan awalnya, kalau di tahun kedua itu berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa. Nah, udah sampai di sini tabungan akhir dibagi dengan tabungan awalnya. Baru dikalikan dengan bunganya. Ini tabungan akhir dibagi dengan tabungan awal sama dengan 3,25. Dikalikan dengan bunganya. Untuk mencari X-nya, kita keluarkan X-nya, maka kita gunakan logaritma di sini. 1,12 log 3,25. Untuk mencari hasilnya ini kita pecah dia. Log 3,25 dibagi log 1,12. Untuk hasilnya X sama dengan 0, nah di sini juga udah diketahui kan? Log 3,25 itu berapa? Log 1,12 itu berapa? Untuk menghasilkan 6.500.000, maka dibutuhkan waktu selama 10 tahun. Pinter. Tepuk tangan sekali lagi buat Naysila. Pertanyaan kuis nomor 2. Kita lanjut ke kuis atau ice breaking dulu ini? Pada ngantuk semuanya. Ice breaking. Ayo semuanya bangun, berdiri. Masih ingat ice breaking kita yang pertama? Tepuk 1. Ya, kalau ada yang salah kita apakan? Nyanyi di depan? Berarti fokus ya. Nyanyi bebas ya. Bu Guru akan sebutkan cepat-cepat ini. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 2. 1. 3. Ada yang salah tadi? Enggak ada. Udah, kita cukupkan yang di sini. Kita pakai ice breaking yang menghitung angka. Hitung dulu dari ujung. 6 dong. 32. Sekarang semuanya duduk. Udah ingat angka semuanya? Duduk. Bu Guru yang pertama mulai ya. Masih ingat rules-nya? Angka yang disebutkan sama temannya itu yang berdiri. Ingat angkanya, ingat. 12. 13. 6, Farel. Lama. Nyanyi apa nih Farel? Masa balonku ada 5?
ada 5. Kita suruh sebutin Pancasila aja. Maju Farel. Waduh, gimana bahasa Arabnya itu? Sebutin Pancasila dari 1 sampai 5. Ulang dong, Pancasila, ada besar suaranya dong. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 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 Permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, berarti kita mulai dari Farel ya. Harus fokus. Setelah ini kalau ada yang salah, Bu Guru suruh baca undang-undang. Tunggu dulu, mau ikat sepatu. Ayo dong, sebutin angka yang kamu mau. Rio! Delapan, Rio. Ulang. Ini apa? Mau maju, Rio? Ayo, Rio, ayo. Ulang, fokus. Ayo, Farel, ulang. 16. Telat atau enggak nih? Nah, kita hitung pokoknya paling lama telatnya itu 2 detik ya. Ayo. 16. Ayo. Kita suruh apa nih? Nyanyi. Panjangan dong. Ayo Damar, nyanyi di situ apa di sini? Apa? Ayo itu apa itu? Yang lain ayo. Ayo cepet. Ayo Pancasila ada lagi. Tapi nggak boleh salah kayak Farel ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil beradab, 3. Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, 5. Keadilan. Persatuan Indonesia. Hah? Pancasila kelima apa? Keadilan. Udah cukup. Bentar. Sekarang lanjut ke kuis nomor 2 dulu. Ayo Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk jawab. Kuis nomor 2. Sebuah koloni bakteri terdiri dari 500 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 5.000 bakteri. Jika diketahui log 2 itu sama dengan 0,301.
Ayo, ada yang sudah? Ingat, bakteri awalnya itu ada 500. Setiap jam dia akan membelah menjadi 2. Kalau dia dalam 1 jam menjadinya berapa? Kalau awalnya, nah pinter. Kalau awalnya 500, kalau dalam 1 jam berapa jadinya? 1000. Kalau dia dalam 2 jam? Pinter. Kalau dia dalam 3 jam? Ya, ayo yang sudah boleh jelaskan ke depan. Jihad. Tadi udah cewek kan? Sekarang jihad yang cowok. Di sampingnya aja di sebelah. Oh, di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kuis nomor 2 dari Niru. Ini adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara banyak bakteri setelah jam tertentu, yaitu F kali sama dengan 500 2X. Ada spidol kalian yang lain? Ada spidol yang lain? Nanti kalau punya spidol di kelas itu dijaga ya. Dan yang ini adalah lama waktu yang dibutuhkan sehingga bakteri menjadi 5000 sebagai berikut. F sama dengan 500 2 pangkat X. Benar, Bu? Ya. Dan berikut. Ingat pertumbuhan eksponen yang kemarin. Sampingnya.
Langsung jelasin. Jelasin dong sedikit. Dan ini hasil Tutup spidolnya. dan jawabannya adalah 5.000 sama dengan 502 Itu pangkat 500 woy. dengan Lima. 5.000. Nah, terus 5.000 sama dengan 502 pangkat X sama dengan 5.000 per 500 sama dengan 2 kali 2 pangkat X. 2 pangkat X. Iya, nulis kalau gitu. Hapus. 10 sama dengan 2 pangkat X kali X sama dengan 2 log 10. Terus X sama dengan log 10 per dibagi log per 2 dan kali sama dengan X sama dengan 1 per 0 di 301 301 X sama dengan dan hasilnya X sama dengan 3,32 per jam. jam aja. Jam. Sini Bu Guru yang jelasin. Bisa jawab, tapi nggak bisa jelasin gimana sih? Di sini bakteri awalnya ada berapa? 500. Nah, di sini ingat fungsi eksponen yang kemarin. 500 dikali 2 pangkat X. Di mana fx-nya sama dengan 500. Nah, ini ditulis ulang ini ya. Ini 5.000-nya dapat mana? Dari mana? Ya, bakteri akhirnya. Yang ini yang 500? Bakteri awal. Sama kayak cara yang tadi. Kita sederhanakan. 5.000 dibagi 500 sama dengan 2x. 5.000 dibagi 500 sama dengan 10. Ya. Ini tinggal sederhanakan aja. Sisanya 500 dibagi 5. 50 dibagi 5. Ya, 50 dibagi 5 sama dengan 10 sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalau untuk mencari X-nya kita gunakan logaritma lagi. Nah, di sini 2 log 10. Kita bagi dia, log 10 dibagi log 2. Di mana tadi log 2 itu sama dengan 1. Log 10 itu sama dengan 1. Jadinya X-nya sama dengan 1 dibagi 0,301 sama dengan 3,32 jam. Nah, jadinya untuk mencapai 5.000 bakteri dia membutuhkan berapa jam? 3,32 jam. Beri tepuk tangan buat Jihad. Sekarang kita melakukan refleksi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan pembelajaran ini? Apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Kendala apa yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran? Apa hal menarik dari pembelajaran yang Anda peroleh? Nah, sekarang Bu Guru udah bagikan sticky note-nya kan? Sekarang kita pakai pohon refleksi. Dari keempat pertanyaan tersebut, kalian boleh jawab 1 atau kalian boleh jawab 2 dari 4 pertanyaan yang tadi. Setelah itu nanti kita tempel di sini. Di pohon refleksinya. Sekarang mulai tulis.
Pertanyaannya ini, kalian harus menjawab 2. Yang habis sticky note-nya boleh minta lagi sama ibu. Jangan lempar. Punya kalian mana? Itu tuh, bagi. 2, nggak usah. Jawaban kalian aja ditulis. 2. Jangan sampai hilang lemnya. Iya, boleh. Terserah kalian kalau jawab di 2 pertanyaan di 1 sticky note juga boleh. Satu apa? Jawab 2 pertanyaannya, tulis di sticky note-nya. Tulis. Udah. Udah? Kalau udah, langsung ditempel. Kalau udah, boleh kalian maju. Tertib ya, majunya tinggal tempel begini aja. Ayo, waktu kalian 1 menit. Boleh salah 1, boleh salah 2, boleh salah 3, boleh salah 4. Tunggu sebentar. Udah lihat pertanyaannya? Yang sudah boleh maju tempelin. Tertib. Hilang pohonnya. Wah, paling tinggi. Jangan ditutup dong, Bani. Isa. Ayo, kan Bu Guru bilang tertib. Ya pohon itu ada pohonnya ini tak apa nih? Jemput. Alah, pohon. Sangat senang dan dapat mengasah pikiran. Tapi beda kelompok. Senang, seng itu. Sangat senang dan dapat mengasah Itu pulpen Bu Guru. Tutup pulpen Bu Guru. Paling atas. Pohon kehidupan. Sudah? Bu Guru baca salah satu ya. Yang paling tinggi apa ini? Senang, gugup saat presentasi. Besok belajar lagi ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru tutup. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Assalamualaikum. Sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya kita mengadakan evaluasi ya. Untuk di pertemuan selanjutnya kita evaluasi tentang aplikasi logaritma. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.